Halo teman-teman semua, kita akan melanjutkan kisah Tan Yun membalas dendamnya kepada para dewa dan kembali menjadi dewa tertinggi. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita mulai. Tan Yun tidak segera pergi ke Gunung Peri Bingking untuk mencari Sen Subing. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti puncak dalam sekejap. Setelah mengamati dengan cermat warna bebatuan dan tanah, dia akhirnya memutuskan bahwa tidak ada yang memindahkan kuburannya atau mengebor peti matinya dari suatu tempat di puncak untuk memverifikasi apakah dia benar-benar mati. Dipastikan tidak ada yang menyentuh makamnya. Setelah semua orang memastikan bahwa dia sudah mati, Tan Yun mencoba pergi ke Gunung Peri Bingking. Tiba-tiba suara kecemasan datang dari gunung belakang. Terdengar suara berkata, "Penatua, apakah kau adalah guru dari nona muda kami?" Suara familiar itu masuk ke telinga Tan Yun. Tan Yun segera khawatir. Apakah sesuatu yang salah terjadi dengan Sen Subing? Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Sen King Feng yang terbang dan mendarat di atas puncak. Tan Yun berkata, "Aku adalah gurunya Subing. Ada masalah apa?" Sen King Feng menjawab dengan cemas dan bersujud. "Aku Sen King Feng, adalah pembantu rumah tangga Sen Subing dan diaken dari kebun obat Lingsan. Penatua, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu. Tolong selamatkan nona muda kami." Tan Yun menginjak singa naga emas dan terbang ke puncak gunung. Dia segera membantu Sen King Feng berdiri dan berkata, "Katakan padaku, ada apa dengan Subing?" Sen King Feng berkata sambil menangis, "Penatua, bukankah kau yang memurnikan pil kebangkitan jiwa terbaik lebih dari setahun yang lalu? Pada awalnya setelah membawanya ke Kepala Tang benar-benar menjadi sadar dan pulih pikirannya. Kemudian, dalam waktu 6 bulan, Kepala Tang meminum 1 pil setiap bulan. Tetapi ketika dia sudah meminumnya 6 kali, kondisinya menjadi sangat serius. Kejadian ini mengejutkan para tetua divisi pil Gerbang Suci yang kemudian pergi dan mendiagnosa Kepala Tang. Dan ternyata jiwa surgawi dan jiwa suci Kepala Tang malah rusak karena dia meminum pil kebangkitan jiwa yang justru menjadi racun bagi tubuhnya. Sekarang Kepala Tang telah kembali koma selama 9 bulan dan situasinya sangat buruk. Penatua divisi pil Gerbang Suci telah mengeksekusi penatua kedua Gerbang Abadi yang salah mendiagnosis Kepala Tang dengan diagnosa memiliki jiwa yang rusak. Penatua Gerbang Suci mengatakan bahwa Kepala Tang tidak ada harapan. Ketika Kepala Tang meninggal, maka dia ingin nona muda dikuburkan bersama dengan Kepala Tang. Mendengar perkataan itu, Tan Yun sangat marah. Kata Tan Yun, "Dikubur bersama? Penatua kedua Gerbang Abadilah yang salah diagnosis. Apa hubungannya dengan Subing? Kasar mereka yang bodoh." Tan Yun menahan amarahnya dan dengan cemas bertanya, "Di mana Subing sekarang? Bagaimana keadaannya sekarang?" Sen King Feng menyeka air matanya dan berkata, "Nona telah dikurung di divisi pil Gerbang Abadi. Sudah lebih dari setengah tahun di penjara Kolam Bihan. Aku pergi menemuinya sebulan yang lalu dan dia dipukuli dengan cara tak manusiawi." Tan Yun mengepalkan tangannya dengan geram. Dia berkata, "Siapa yang melakukannya?" Sen King Feng menjawab dengan menangis, "Penatua, aku tidak tahu. Aku sudah bertanya pada Nona, tapi Nona telah disiksa hingga mengigau dan terus memanggil-manggil guru." Tan Yun membayangkan keceriaan Sen Subing dengan senyuman di wajahnya dan kemudian memikirkan keadaannya sekarang. Itu membuat perasaan Tan Yun sedikit tertekan. Sen King Feng memohon dan segera bersujud sambil berkata, "Penatua, tolonglah pergi dan selamatkan nona muda sebelum terlambat." Tan Yun mengangkat Sen King Feng berdiri dan kemudian berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Jangan khawatir. Biarkan aku berpikir bagaimana menyelamatkannya." Sen King Feng kemudian berkata, "Ya, baiklah." Dia kemudian berdiri dengan hormat di samping. Dengan sangat ketakutan, dia tidak ingin mengganggu lelaki tua di depannya.
Di bawah selubung dingin kura-kura, alis Tanyun terkadang kencang dan berkerut dan terkadang meregang. Dia merasa bahwa masalah ini sangat sulit. Pertama-tama, para tetua dari divisi pil gerbang abadi semuanya berkekuatan di ranah jiwa ilahi. Jika dia pergi dalam kondisi seperti ini, mereka dalam sekejap dapat melihat ke dalam dan menemukannya hanya di ranah jiwa janin tingkat 9. Karena kain kasa dingin nafas kura-kura ini hanya bisa menutupi penglihatan ranah jiwa janin sempurna, tapi tidak dengan ranah jiwa ilahi. Tanyun sepertinya memikirkan sesuatu. Alisnya melebar. Melihat Shen Qingfeng, dia mengatakan kepadanya, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya sekarang." Shen Qingfeng segera bersemangat dan berkata, Terima kasih. Setelah itu Shen Qingfeng melihat ke makam Tanyun dan menghela nafas, kemudian berkata, "Penatua sudah mau datang dan mengunjungi makam bocah ini juga sudah merupakan berkah baginya." Kemudian Shen Qingfeng menggelengkan kepalanya dan berhenti berbicara. Matanya yang dipenuhi dengan air mata dan kesedihan. Tanyun kemudian segera berkata, "Jangan bersedih lagi. Aku pikir Tanyun akan menyalahkan dirinya sendiri ketika dia melihat kalian terus-terusan sedih karena dia." Setelah berkata itu, Tanyun segera menginjak singa naga emas dan terbang ke kota alun-alun Huangfu. Keesokan harinya, pada waktu siang di Huangfu Sengsing, ketika Tanyun memasuki rumah pelelangan ini, seorang murid perempuan menyambutnya. Tanpa menunggu murid perempuan itu berbicara, Tanyun segera berkata, "Di mana Pak Tuade? Aku buru-buru ingin bertemu dengannya." Perempuan itu menjawab, "Tuan De ada di sini, tolong ikuti saya." Murid perempuan dengan hormat memimpin jalan dan membawa Tanyun ke ruangan di belakang platform lelang di lantai pertama dan berkata, "Tunggu sebentar, Tuan." Murid perempuan itu membungkuk ke pintu yang tertutup dan berkata, "Tuan De, ada tamu terhormat yang ingin bertemu denganmu." Ketika pintu terbuka, Song De tercengang dan berkata, "Apakah gurunya Subing?" Jawab Tanyun, "Ya, ini aku." Song De berkata, "Oh, aku sudah menunggumu, silakan masuk." Dantai Song De mengundang Tanyun ke dalam ruangan sambil tersenyum. "Silakan duduk, aku akan menghidangkan untukmu anggur roh terbaik." Namun Tanyun segera berkata, "Jangan khawatirkan aku punya sesuatu yang mendesak hari ini, tolong bantu aku." Dantai Song De mengangguk, melambaikan tangan kanannya dan berkata setelah pintu tertutup, "Sebelum kau mengatakannya, aku ingin memberitahumu bahwa semua bahan yang kau inginkan sudah aku siapkan sejak lama. Kau dapat mengambilnya kapan saja." Tanyun menjawab, "Ya, terima kasih." Song De kemudian lanjut berkata, "Baiklah tamu terhormat, apa yang bisa aku lakukan untukmu? Saya akan membantu jika saya bisa membantu." Tanyun segera berkata, "Terima kasih sebelumnya." Dan kemudian Tanyun menceritakan semua kejadian yang dialami Shen Subing sekarang. Song De terkejut dan berbicara, "Jadi seperti itu masalahnya. Aku juga ingin menyelamatkan gadis Shen itu. Tapi bagaimanapun juga, ini masalah internal divisi pil. Aku benar-benar tidak bisa membantu kali ini." Tanyun langsung menimpali, "Pak Tuade, dengarkan aku sebentar. Sejujurnya, aku terluka ketika aku ingin mencoba menerobos ranah selanjutnya setahun yang lalu. Sekarang kekuatanku belum pulih. Jika tidak, aku pasti sudah pergi ke divisi pil gerbang abadi untuk menyelamatkan muridku. Tapi aku tidak bisa membiarkan sesepuh gerbang abadi mengetahui identitasku. Oleh karena itu, tolong bantu aku mendapatkan kasa dingin nafas kura-kura yang dapat mencegah kultivator dari ranah jiwa ilahi mengintip ke dalamku. Katakan saja harganya." Mendengar perkataan tersebut, Dantai Song De langsung berjanji, "Kalau ini mudah untuk kulakukan." Setelah itu Dantai Song De berteriak, "Diaken Wang!" Tak lama kemudian, Wang Su muncul di luar pintu dan menjawab, "Bawahan ada di sini, apa yang bisa aku lakukan untukmu?" Song De memberi perintah,
Pergi ke kantor pusat Huangfu di Gerbang Abadi, ambil kain kasa dingin untuk mencegah para kultivator di ranah jiwa ilahi mengintip. Dan ingat untuk memberitahu kakak laki-laki tertuaku bahwa aku sangat membutuhkannya. Setelah itu, dia Wang segera bergegas pergi. Kemudian Songde lanjut bertanya, "Tamu terhormat, apalagi yang bisa aku lakukan?" Tanyun menjawab dengan menangkupkan tangan dan sedikit membungkuk. "Ya, kalau boleh, tolong Pak Tuade temani aku secara pribadi ke divisi pil Gerbang Abadi. Kau adalah bawahan langsung dari Patriark saat ini. Jika kau maju untuk menemaniku, seharusnya tidak ada seorang pun yang akan menghentikanmu." Songde masih belum mengerti dan bertanya, "Iya, tapi bagaimana aku harus bekerja sama?" Tanyun menjawab dengan jujur, "Ciptakan momentum untuk menyelamatkan orang." Songde mengangkat alis dan berkata, "Membangun momentum? Bagaimana melakukannya?" "Tamu terhormat, aku ingin membantumu, tetapi aku tidak dapat ikut campur dalam urusan internal divisi pil. Aku tidak dapat bertindak sebagai rumah lelang Huangfu, apalagi sebagai bawahan langsung dari Patriark." Tanyun berkata, "Jangan salah paham dulu. Kau hanya perlu menemaniku ke divisi pil Gerbang Abadi dan berpura-pura sangat menghormatiku. Kau tidak perlu khawatir tentang hal-hal lainnya. Aku yang akan mengurusnya." Songde kemudian berkata, "Baiklah, tidak masalah seperti itu. Aku akan pergi denganmu setelah Diaken Wang mendapatkan kain nafas kura-kura untukmu. Ngomong-ngomong, aku akan memberimu 11 bahan pemurnian yang kau inginkan sekarang. Atau aku akan memberikannya kepadamu setelah kau menyelamatkan gadis Sen." Tanyun berkata tanpa ragu, "Lebih penting untuk menyelamatkan orang. Kita akan membicarakan itu nanti." Songde menjawab lagi, "Baiklah kalau begitu." Setelah itu Songde terlihat ingin terus membahasnya. Melihat ini, Tanyun berkata dengan nada positif, "Jangan khawatir Pak Tuade. Setelah menyelamatkan Subing, aku akan mengambil bahan pemurnian itu dan transaksi kita akan segera dilakukan dan aku akan memberikannya kepadamu." Songde dengan tersenyum berkata, "Ya, aku lega jika kau berkata begitu." Pada saat yang sama, di tempat lain, Pang Siyuan terlihat bersama Luwu. Pang Siyuan berkata, "Kakak Lu, kemarilah, aku ingin menghormatimu." Cangkir anggur kelas atas Pang Siyuan diberikan untuk Luwu. Matanya terlihat sangat bersyukur. Kemudian dia berkata, "Ini adalah gelas anggur pertama. Aku berterima kasih karena anakku telah menjadi murid ayahmu. Semua ini karena usahamu di depan ayahmu." "Aku akan melakukannya dulu." Pang Siyuan segera meminumnya. Luwu kemudian ikut minum dengan gembira dan berkata, "Hahaha, tidak perlu sungkan, saudara Pang yang membunuh Tanyun, dan aku hanya membantu putramu. Selain itu, Pang Tong memang memiliki bakat dan kualifikasi yang baik dan layak untuk dikembangkan." Pang Siyuan kembali mengambil gelas anggur kedua dan berkata sambil tertawa, "Gelas anggur kedua ini, aku berharap saudara Lu yang menjadi kepala divisi dalam waktu dekat ini." Luwu melambaikan tangannya dan berkata, "Sen Subing tidak akan mati selama sehari. Aku tidak akan punya kesempatan untuk itu." Pang Siyuan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir saudara Lu. Diperkirakan kepala divisi Tang hanya akan bertahan hidup selama 3 atau 5 hari lagi. Pada saat itu, Sen Subing akan dimakamkan bersamanya. Melihat posisi ayahmu dan koneksi dengan gurunya di gerbang suci, hubungan yang dalam ini seharusnya dapat membuatmu menjadi kepala divisi kami." Luwu berkata dengan wajah penuh senyuman tanpa rasa khawatir, "Menurut yang kudengar, semua penatua gerbang dalam kita mengincar posisi ketua divisi." Pang Siyuan menjawab sambil bersulang, "Saudara Lu terlalu rendah hati. Ayo lanjutkan minum. Saudara Lu, menurutmu siapa yang membunuh Abe dan keponakanku? Sudah lebih dari setahun dan tidak ada petunjuk." Luwu berkata, "Caranya sama dengan kau membunuh Tanyun.
Dia menghilangkan jejak bau nafasnya dengan cara tertentu, sehingga hewan pengendus jiwa tidak dapat menemukan jejaknya. Kembali ke rumah lelang Huang Fu. Setengah jam kemudian, Wang Su kembali ke Huang Fu Seng Sing dan menyerahkan benang kura-kura kepada Tan Yun. Terakhir kali Tan Yun membeli benang dingin nafas kura-kura untuk mencegah kultivator di alam pemurnian jiwa mengintip, harganya senilai 1 miliar keping batu roh. Dan kali ini, kain dingin nafas kura-kura yang tidak bisa diintip oleh para kultivator di alam jiwa ilahi seharga 10 miliar batu roh tingkat rendah, atau 100 juta jika diubah menjadi batu roh tingkat menengah. Hari ini, Tan Yun secara alami tidak memiliki begitu banyak batu roh. Jadi dia harus mengatur pembicaraan dengan Tan Tai Songde dan Wang Su. Setelah berubah dengan menggunakan benang kura-kura, dia akan menyelamatkan Su Bing dulu dan kemudian mengimbangi 100 juta batu roh dengan nilai pil. Selanjutnya kemudian, Tan Yun keluar dari ruangan dan dibawa ke pemimpinan Tan Tai Songde. Mereka pergi ke kantor pusat Huang Fu di gerbang abadi melalui sebuah ruangan dengan formasi teleportasi di lantai 7. Kantor pusat Huang Fu tingginya ribuan kaki dan memiliki 18 lantai yang sangat megah. Tan Yun mengkhawatirkan keselamatan Su Bing dan tidak punya waktu untuk melihat apapun di gerbang abadi. Dia dan Songde melalui barisan transmisi di lantai 18 markas besar Huang Fu, tiba di Gunung Tangsun, kediaman utama divisi pil gerbang abadi. Gunung Tan Siun Sean berwarna hijau. Setengah jalan ke atas gunung adalah lautan awan. Puncaknya telah melewati 3 lapisan awan dan berdiri dengan gagah di atas lautan awan. Tan Yun dan Songde segera setelah mereka keluar dari susunan transmisi di puncak gunung, mereka merasakan bahwa aura yang kaya di aula puncak setidaknya 2 kali lebih kuat dari yang ada di gunung Peri Bingking. Bahkan tidak perlu menghirup nafas dalam, aura langit dan bumi akan menyusup ke dalam rongga hidung dengan sendirinya. Tan Yun melihat sebuah istana yang dibangun di atas 100 kaki tingginya. Dia melihat 36 orang di luar istana tampak cemas dan tidak dapat melihat realem di depannya. Di antara mereka, ada orang-orang yang tampaknya berusia 80-an dan 90-an. Masih ada wanita parubaya yang menawan dan wanita tua berambut abu-abu. Ada juga orang setengah baya dan bahkan seorang pria muda. Dilihat dari kostum 36 orang ini, Tan Yun mengerti pastilah mereka para tetua dari alam jiwa ilahi. Songde membuka mulutnya dan menangkupkan tangannya dan berjalan menuju kerumunan sambil berkata, "Salam para penatua." Tan Yun mengikuti tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para penatua mengenali Songde dan menyapanya. "Orang tua, apa yang membawamu kemari?" "Songde tua, aku sudah lama tidak melihatmu. Setidaknya itu lebih dari 10 tahun lalu. Bagaimana kabarmu di gerbang dalam Huang Fu baru-baru ini? Aku masih memikirkan adegan minum-minum denganmu sepanjang malam saat aku menjadi tetua gerbang dalam 50 tahun yang lalu," ucap beberapa dari para penatua ini. Tanpa menunggu untuk berbincang, Dan Tai Songde segera pergi. Para penatua mengepalkan tinju satu demi satu dengan wajah yang menyenangkan. Para penatua ini ada di ranah jiwa ilahi dan alasan mengapa mereka menghormati Songde yang hanya di alam pemurnian jiwa tingkat 9 secara alami karena Songde adalah orang dari patriark saat ini. Pada saat yang sama, kerumunan memandang Tan Yun yang berada di belakang Songde dan ditutupi dengan kain kasa dingin. Mereka tidak bisa tidak mengerutkan kening dan bertanya-tanya siapa dia. Dan Tai Songde memeluk tinjunya dan berkata, "Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, aku datang ke sini hari ini untuk menemui kepala divisi. Siapa kepala divisi yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan sekarang?" Pada saat ini, seorang lelaki tua yang agak mirip dengan Lu Wu muncul dengan tatapan penuh kasih. Orang tua yang berbudi luhur,
Kepala divisi sakit parah. Penatua kedua telah dieksekusi dan penatua ketiga menjaga Sen Subing. Untuk saat ini, akulah yang bertanggung jawab atas divisi pil gerbang abadi. Mendengar perkataan itu, Tan Yun tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berpikir, jika penatua ketiga So Woo-yun berani menyentuh jari Subing sekalipun, aku harus membunuhnya. Dan pria ini sekilas saja sudah diketahui adalah ayah Luwu. Dia terlihat menyebalkan, ini bukan hal yang baik, gumam Tan Yun. Songde memeluk tinjunya dan berkata, "Oh, ini penatua keempat, maaf tadi tidak sopan." Dengan itu Dante Songde kembali menatap Tan Yun dan membungkuk sedikit. "Senior, apa yang ingin kau katakan? Katakan saja pada penatua keempat." "Senior," para tetua terkejut dan kemudian melihat penampilan Tan Yun yang agung dan terhormat. Mereka langsung terpesona. Orang yang biasa disebut senior oleh Songde pasti benar-benar orang yang luar biasa. Kemudian Tan Yun mengeluarkan suara dengan gaya bicara seperti orang yang hidup dari zaman kuno. "Ya, Desi kecil, aku tahu." Para tetua mendengar panggilan ini. Saat itu mereka menjadi penasaran dan berkata dengan terkejut, "Desi kecil? Siapa orang yang memakai kasa dingin nafas kura-kura ini?" Ketika para tetua ditundukkan, Tan Yun berkata dengan dingin, "Sen Subing adalah muridku. Sekarang serahkan dia padaku." Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti hingga akhir. Lanjut ke part berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.